Seleri stick, hore, ini awal datang. Tuh, besar-besar, segar-segar, dan dia rapih, bersih, itu sih yang penting. Saat kedatangan awal, itu paling awal penting. Inilah proses penyisihan dari bungkusan yang awal banget, yang segar, bersih ini. Kita bukain satu-satu, kita sortir apakah ada yang busuk, layu, atau ada binatang-binatang di dalamnya. Penyortiran ini sangat penting saat proses awal, supaya saat kita ingin menjus atau mencucinya pun, kita bisa melihat bagian mana yang perlu kita sisihkan nanti saat proses pemotongan, penyucian di awal banget. Nah, di sini kita tidak boleh melupakan yang namanya penyortiran ya. Itu karena penting. Senyum non. So cantik. Seleri. Daunnya kenapa dibuang? Ya karena nggak dikasih. Nona lagi motong-motongin. Oh, karena pahit. Udah habis berapa non? Udah berapa ya? Oke. Ini udah selesai proses penyisihan yang awal tadi. Saat proses penyisihan ini, kita beralih dengan yang namanya adalah penyortiran yang layu, bahkan yang tidak layak pakai untuk kita jus. Besarnya dia ini dari ujung kaki sampai dengan ujung jari tangan sampai dengan siku, lumayan panjang dan besar. Dan ini juga dia prosesnya sangat segar-segar sekali. Dan ini katanya sih import Cina gitu, bahan lagi dari kualitasnya ya, maksud saya. Oke. Nah, tuh dia besar-besar sekali bonggolnya. Yang perlu kita siapkan dalam proses awal pengejusan atau proses untuk pembersihannya, yaitu pasti adalah batang seleri ya. Yang kedua adalah kantong plastik klip, kontainer juga bisa, yang notabene untuk kedap udara. Kenapa aku pakai yang merek bukan merek sih, dari IKEA, namanya lah Istat. Karena dia kapasitasnya besar, luas, sampai 4,5 liter juga. Dan ini aku beli dari IKEA, bisa online maupun datang visit langsung. Jadi setiap kali kalau mau proses selesai penyucian, biasanya setelah dilap-lap, aku juga perlu itu sih, tempat yang besar. Nah, kemudian adalah baking soda. Bebas ya, mau merek apa aja, pokoknya baking soda. Kenapa aku milih baking soda? Nanti aku jelasin manfaatnya apa, kegunaannya apa, dan apa yang menjadi kelebihannya. Kenapa aku memilih baking soda, kenapa bukan cuka, atau mungkin kenapa nggak pakai garam. Ya, semua orang beda-beda. Aku lebih convert pakai yang baking soda. Oke, begitu adalah preparing awal kita untuk memulai pembersihan dari batang seleri ini. Oke, kita lanjut untuk step berikutnya. Lanjut, yang kita siapkan adalah baskom, wadah untuk menampung air. Tampunglah air sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kalau emang kita ada 5 kilo, ya berarti boleh menampung kurang lebih adalah 300, bisa 5 liter juga oke. Penuhi wadah atau baskom kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Dan lebih bagus lagi kalau dicampur dengan air hangat. Oke. Kenapa kita perlu menyampur dengan air hangat? Itu penting banget untuk mensortirkan lagi untuk bakteri-bakteri atau mungkin kuman-kuman. Oke, lanjut taburi baking soda 4 sendok makan atau secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Oh iya, yang hitam-hitam itu bukan kotoran ya, tapi tumpukan, karena udah sering pakai untuk roti, pakai untuk yang bahan adonan yang lain, tepung juga pernah. Oke, inilah lanjut proses pemotongan dari batang-batang seleri yang sudah kita sortir-sortir tadi. Ini boleh langsung kita potong, boleh juga nanti kita sisihin per batang ya.
potong bagian batang sesuai dengan yang kita inginkan. Boleh satu batang itu bagi 3 atau bagi 2, terserah. Yang penting senyamannya aja, sesuai dengan besar kecilnya wadah yang akan kita untuk simpan nanti. Teman-teman bisa lihat dalam setiap satu layer batang stick ini tidak semuanya bersih ya, dari kita terima dari supplier. Itu ada yang kotor juga seperti yang teman-teman lihat. Itu juga setiap batang mungkin ada kotoran, bekas-bekas daun yang layu. Itu yang perlu kita cek, terutama bagian batang ponggolnya itu perlu banget untuk kita lebih cek lebih dalam lagi, karena kita nggak mungkin main terima-terima aja tanpa kita sortir seperti ini sih. Itu pentingnya kenapa kita ada namanya penyortiran di awal, dan juga kita perlu menggunakan baking soda dan juga air hangat. Bagian batang yang ada daunnya nggak apa-apa, itu bisa nanti kita patahin lagi, bisa kita potong. Oke. Nah, saat ini saya ingin menunjukkan pembersihan cara kedua, yaitu boleh kita potek-potekin satu persatu dari batang stick yang sudah kita terima, satu bonggol gitu. Kita keluarkan semuanya satu persatu hingga kita bisa mensortir bagian daun-daunnya juga. Nggak apa-apa di dalam baskom aja sekaligus biar lebih cepat. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan kenapa sih kita perlu yang namanya memakai baking soda. Apa sih fungsinya buat sayur ataupun buah? Buah dan sayur pastinya dilapisi berbagai macam pestisida tersebut. Penelitian pun mencucinya dengan 3 cara, yaitu menggunakan air biasa, air yang dicampur dengan Clorox, dan air yang dicampur dengan baking soda. Jadi penelitian pun juga bisa membuat riset juga loh akan hal ini. Nah, hasilnya dipublikasikan di Journal of Agriculture dan Food Chemistry, menemukan bahwa air dengan baking soda adalah yang paling dapat membersihkan pestisida dari sayur dan buah. Dan perlu waktu sekitar 12 menit untuk melunturkan thiabendazole, sementara butuh 15 menit untuk mencuci postmatnya. Oke, nah dari sini aja dari penelitian itu sangat mendukung loh. Peneliti mencatat meski mencampur air dengan baking soda adalah yang terbaik, tapi tidak menutup kemungkinan kalau itu tidak 100% kuman-kuman atau mungkin bakteri itu bisa luruh ya. Selain baking soda, bisa pakai apa lagi dong kalau nggak punya baking soda? Yap, kita bisa pakai cuka apel, bisa juga pakai garam dapur. Jadi nggak melulu bisa pakai baking soda loh, apa saja bisa. Dan karena aku punya baking soda, jadi aku rekomendasiin pakai baking soda, karena aku mengalami langsung dari proses pencucian ini banyak banget kotoran-kotoran yang keluar dan sangat membantu aku dalam proses penyisihan awal ini. Nah, dalam penyortiran pun aku nggak lupa yang namanya itu adalah mencuci hingga 3 kali. Ya, betul sekali. Kenapa harus 3 kali? Nah, di sini daun-daunnya yang layu-layu aku buang. Tidak aku ikut sertakan karena itu nggak ada rasanya. Ya nggak bagus juga kan, udah layu pastinya. Oke, nah aku tuh suka banget yang namanya pakai jus seleri ini. Manfaatnya untuk ngedetoks sih dan sehat aja buat diri aku. Aku nggak bilang kalau ini bisa menyembuhkan penyakit ya, tidak. Tapi menurut aku sendiri, aku mendapatkan banyak banget manfaat. Dari kapan sih aku mulai konsumsi seleri jus dan mengkonsumsi ini dengan porsi yang besar dan banyak? Oke, aku memulai ini dari awal aku hamil Kelsey, anak aku kedua. Ya, tapi nggak aku seriusin saat aku udah melahirkan anak kedua. Aku makin concern untuk menikmatinya, dan hingga saat ini, believe or not, aku sudah turun 21 kilo dari berat badan aku 83 kilo. Sekarang aku sudah 57 kilo. Well, berapa tuh? Thank you for watching, dan aku akan bersambung di part kedua ya. See you and bye-bye.